Top FM. More music variety. Top. This is the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman di manapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan sore hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2020. Dan seperti biasa teman ya, di hari Rabu ini di pukul 15 sore ini kita ada podcast Radio Top Show untuk sore hari ini bersama Universitas Terbuka Purwokerto. Dan seperti biasa untuk narasumber kita Bapak Dr. Adi Suryanto MPD. Beliau adalah Kepala Kampus Universitas Terbuka Purwokerto. Dan untuk temannya semuanya juga untuk kesempatan sore hari ini yang mau bergabung bersama kami juga bisa dilayangkan untuk pertanyaannya seputar Universitas Terbuka di 0856 020379951 atau juga untuk teman ya untuk kesempatan siang hari ini juga bisa mengakses siaran kami di video streaming dan juga live streaming di channel YouTube Top FM dan juga jejaring Facebook Top FM 951 Bumi Ayu. Sehingga untuk temannya untuk yang ingin bergabung ini ada beberapa link yang sudah kami siapkan dan juga untuk WA juga kami online-kan untuk kesempatan sore hari ini untuk seputar pertanyaan dunia perkampusan khususnya untuk temannya yang tertarik di Universitas Terbuka Purwokerto. Ya, dan temannya sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita sapa dulu untuk narasumber kita ada Bapak Dr. Adi Suryanto MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Mas. Purwokerto hujan nggak Pak? Enggak tuh, tadi aman-aman aja. Aman saja ya. Bumi Ayu 2 hari kayaknya dari kemarin agak ya walaupun nggak besar gerimis gitu ya. Tapi tetap bikin dingin. Oke Pak, untuk bincang-bincang kita masih seputar Universitas Terbuka yang mana Universitas Terbuka Purwokerto ini adalah salah satu universitas negeri yang masih di bawah naungan Universitas Terbuka secara global gitu ya Pak. Iya. Ya, artinya bahwa Universitas Terbuka ini memang satu universitas mega university malahan untuk di dunia dan nomor 45. Ya Pak Adi, ngomong-ngomong masalah karena ini sudah negeri mungkin juga pasti sih ada yang bertanya untuk akreditasinya seperti apa gitu loh Pak untuk setiap jurusannya gitu Pak. Baik ya, jadi untuk Universitas Terbuka itu dapat saya katakan semua prodinya tidak ada yang tidak terakreditasi. Ya, semua prodinya ya, bahkan sekarang kan mulai dituntut juga akreditasi itu tidak hanya untuk prodi tapi untuk institusi juga dituntut ya. Nah biasanya kalau seseorang akan kuliah akan masuk di perguruan tinggi ya, entah itu negeri entah swasta, pasti diminta untuk melihat terakreditasi apa sih prodinya, terakreditasi apa sih institusinya. Apalagi ini kalau yang mau sekolah itu adalah mereka yang sudah bekerja dari instansi pemerintah misalnya, itu tuntutannya tinggi. Jadi pegawainya tidak boleh melanjutkan sekolah kalau prodi yang dituju ya itu terakreditasinya di bawah B, pasti nggak mau mereka. Ya minimal dia nuntutnya B. Ya demikian juga untuk akreditasi institusinya. Kalau C pasti nggak boleh. Alasannya kenapa sih Pak? Ya karena kalau akreditasi itu C itu kan akreditasi minimal ya, itu minimal. Nggak mau mereka yang pegawainya sekolah kok di tempat yang akreditasi minimal pasti nggak diizinkan. Jadi mereka minta minimal B. Ya syukur bisa akreditasinya itu A. Nah bagaimana dengan UT? Tadi saya katakan akreditasi yang ada di UT itu semua prodinya sudah terakreditasi dan akreditasinya kita nggak ada satu Mas ya. UT itu di audit atau dinilai ya praktek baiknya itu oleh beberapa institusi lah gitu ya. Yang pertama BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional. Ini pasti karena semua sampai saat ini ya, semua perguruan tinggi baik prodi maupun institusinya itu kayaknya semacam wajib untuk diakreditasi
Ya, sesungguhnya si akreditasi itu bukan kepentingan pemerintah. Akreditasi itu sesungguhnya adalah kepentingan dari institusi itu sendiri. Kayak UT misalnya. Itu ya butuhnya UT. Kepentingannya UT untuk diakreditasi. Kenapa UT butuh diakreditasi? Supaya masyarakat tahu, no, ini loh, UT tidak sembarangan. Gitu. Ya, ini ada orang lain yang melihat kualitasnya UT. Ada orang lain, ada institusi lain yang menilai kualitasnya UT. Nah, jadi itu yang diminta oleh UT itu seperti itu. Nah, tadi saya katakan yang pertama adalah BAN-PT, ya, Badan Akreditasi Nasional. Nah, ini sudah melihat ya kinerjanya UT seperti apa, baik di level program studi maupun di level institusi. Untuk di level program studi, ya, tidak ada satupun program studi di UT yang akreditasinya di bawah B, nggak ada, minimal B dan A, ya. Jadi B atau A itu semua prodinya, ya, kecuali untuk prodi yang baru dibuka. Ya, untuk prodi yang baru dibuka ini tidak hanya berlaku di UT, tapi berlaku di seluruh perguruan tinggi, semua perguruan tinggi. Prodi yang mau dibuka, ya, atau prodi yang akan dibuka ini baru boleh dibuka kalau mendapat izin penyelenggaraan dari Dikti. Nah, gitu. Nah, sudah barang tentu, ya, saya katakan semua prodi baru pun kalau itu ada di UT, ya, itu sudah mendapat izin operasional. Ya, ada satu contoh ini yang belum lama dibuka, yaitu untuk program studi sistem informasi. Itu kira-kira baru semester yang lalu. Dan ini masuk ke semester 2, jadi baru setahun. Nah, kalau program studi baru seperti ini, maka akreditasinya itu belum ada, ya, tapi yang ada adalah izin operasional. Tapi ini berlaku untuk semua prodi baru di seluruh Indonesia, tidak hanya untuk UT saja. Gitu. Oke, Pak Adi, menarik. Jadi ini kita udah mulai ketemu titik temunya. Jadi universitas terbuka tidak ada yang di bawah B, ya Pak. Tidak ada. Nih, luar biasa ya untuk temannya. Ya, nanti juga bisa bertanya untuk kesempatan siang hari ini di 0856 02037 951. Pak Adi, sebelum kita lanjutkan, kita break sebentar. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang adzan asar untuk wilayah Paguyangan, Bumiayu dan sekitarnya. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. This is the night. Top Media. Sesaat lagi kita akan ikuti azan sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang artinya, maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat kalian, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Masih bingung nih mau kuliah di mana? Kenapa bingung? Di Purwokerto ada loh universitas negeri, studi terakreditasi, biaya murah, akses mudah, kuliahnya juga fleksibel dan nggak pakai tes masuk. Wah, mau dong. Di mana itu? Itu tuh di UT Purwokerto. Yuk anterin aku ke sana. Ayo, buruan. Universitas Terbuka adalah pelopor perguruan tinggi negeri jarak jauh di Indonesia dengan program studi terakreditasi A dan B dengan sistem pembelajaran online dan fleksibel. Kamu bisa meraih cita-cita sambil bekerja. Menyediakan fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas sains dan teknologi, fakultas ekonomi, fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik serta program pasca sarjana. Universitas Terbuka Purwokerto telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 mulai tanggal 1 Juni 2020 hingga 26 Agustus 2020. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website di www.sia.ut.ac.id atau datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Purwokerto yang beralamat di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng, Purwokerto Utara. Telepon 081 62 43 17, WhatsApp 085 60 5722. Mari bergabung bersama Universitas Terbuka Purwokerto. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Universitas Terbuka. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman, yang masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya dan masih di radio podcast Top FM 951 bersama Kampus Universitas Terbuka Purwokerto. Yang mana untuk narasumber kita masih bersama saya, Bapak Dr. Adi Suryanto MPD. Beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto. Ya, Pak Adi, bincang-bincang tadi kita seputar akreditasi yang mana ini biasanya menjadi hal yang penting. Kenapa sih Pak? Biasanya orang-orang harus mencari kampus yang terakreditasi.
misalkan harus B atau A gitu loh Pak. Iya, jelas kan kalau suatu perguruan tinggi ya dan juga prodinya terakreditasi minimal B, itu kan menunjukkan bahwa program studi atau institusi itu bagus, gitu kan. Jadi ini sebenarnya sangat bagus bagi masyarakat. Jadi mereka akan bisa memilih mana sih program studi, mana sih perguruan tinggi yang bagus. Ya, jadi kalau prodinya masih C ya nggak usah masuk lah, masih itu minimal kan. Ya kalau minimal bisa B, syukur-syukur A. Nah itu menunjukkan bahwa program studi atau perguruan tinggi itu bagus, gitu. Nah jadi itulah pentingnya akreditasi. Nah di UT itu akreditasi, UT tidak hanya diakreditasi oleh satu badan kayak BAN PT gitu ya, enggak. UT tidak hanya BAN PT, UT juga minta ISO. ISO-nya juga masuk Pak? ISO masuk di UT. Ya semua prodi juga ada, pengelolaannya pun di ISO-kan gitu ya. Nah, jadi di UT semuanya itu termasuk UPBJJ itu semua UPBJJ yang ada di Indonesia. Jadi tadi yang saya katakan ada UT Purwokerto dan UT-UT yang lain yang ada di daerah-daerah itu semuanya punya sertifikat ISO tentang pengelolaan ya manajemen PTJJ, pendidikan tinggi jarak jauh. Jadi menunjukkan bahwa memang UPBJJ yang ada di seluruh Indonesia ini bisa mengelola ya pendidikan jarak jauh dengan baik. Nah, buktinya di sertifikat itu. Bahkan tidak hanya BAN PT dan ISO, kami juga minta ya badan internasional untuk melihat praktek baik tentang penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh yang ada di UT. Ya, kami minta ya satu badan internasional namanya ICDE, International Council for Open and Distance Education. Ini pusatnya di Oslo, Norwegia sana. Badan ini adalah badan yang mengurusi ya tentang pendidikan jarak jauh sedunia. Ya, nah mereka kami minta untuk datang ke UT, silahkan kami dicek, kami dinilai, audit gitu ya, dinilai. Ya, praktek baik kami tolong dilihat. Apakah praktek pendidikan jarak jauh yang kami lakukan ini sudah memenuhi standar internasional belum? Ya, ternyata hasilnya dinyatakan sangat memuaskan. Ya, buktinya kami akhirnya diberi sertifikat dari ICDE itu. Ya, terakhir sertifikat itu berlaku sampai tahun 2020 dan ini sudah beberapa bulan yang lalu sudah dinilai lagi. Ya, tinggal menunggu sertifikatnya. Hasilnya sudah dinyatakan bagus, tinggal nunggu sertifikatnya saja. Nah, Oke. seperti itu. Ya, Pak Adi, ini udah ada satu pertanyaan, dua malahan. Ini udah ada dua pertanyaan yang masuk. Ya, silakan untuk temannya juga bisa bergabung di 0856 020 37951. Yang lainnya ada Mas Ajis di Bumiayu. Pak mau tanya, saya misal kuliah di universitas reguler tapi mau pindah ke UT, bisa nggak gitu? Iya, Mas Ajis, terima kasih di Bumiayu. Bisa, karena di UT itu sifat pendidikannya di awal-awal saya katakan adalah terbuka. Ya, luas, memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UT. Ya, keluasannya itu termasuk yang tadi ditanyakan Mas Aziz. Jadi kalau Mas Aziz ini pernah kuliah di perguruan tinggi lain, ya konvensional, katakanlah sudah menempuh 50 SKS, ya. Nah, 50 SKS ini bisa dialih kreditkan ke UT. Jadi nanti kalau melihat 50 SKS ini mata kuliahnya apa saja, kemudian silakan lihat katalog yang ada di UT untuk prodi yang akan dipilih. Kalau mata kuliah yang sudah ditempuh ini sama ya dengan yang ada di UT, nah ini bisa dialih kreditkan. Artinya tidak usah mengulang lagi gitu. Tidak usah. Caranya mudah. Yang pertama, mahasiswa baru ini wajib masuk UT dulu. Jadi daftar registrasi sebagai mahasiswa UT. Kemudian setelah daftar, ambil mata kuliah yang kemarin belum ditempuh di perguruan tinggi asal. Nah, kemudian ada form alih kredit nanti disediakan. Nah, ada 2 form. Nah, form pertama nanti kita akan meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk ke perguruan tinggi asalnya
minta deskripsi mata kuliah yang sudah pernah ditempuh itu seperti apa sih deskripsi mata kuliahnya, berapa SKS, terus nilainya berapa, A, B, C dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah dapat form itu, udah ditandatangani pejabat di perguruan tinggi asal, nanti dialih kreditkan ke UT. Silahkan nanti dibandingkan mata kuliah yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal, kemudian mata kuliah yang ada di UT yang akan dialih kreditkan yang mana, ya nanti akan dinilai oleh teman-teman dari fakultas. Kalau nanti disetujui, maka akan diterbitkan SK alih kredit. Ya, misalnya ngajuin 10 mata kuliah, ternyata disetujui 7. Ya nggak apa. Oh, tidak bisa semuanya gitu ya? Bisa jadi tidak semua, karena kan UT akan melihat, akan menilai apakah deskripsi mata kuliah yang pernah diambil di perguruan tinggi asal itu sama nggak dengan mata kuliahnya UT. Standarnya gitu. Kompetensinya sama enggak. Kalau sama pasti diakui, tapi kalau enggak bisa jadi ditolak. Gitulah caranya. Oke Mas Ajis, mungkin seperti itu ya Mas Ajis ya, yang ada di Bumiayu. Silahkan mungkin kalau lebih lengkapnya lagi, ini juga bisa bertanya di kampus Universitas Terbuka Purwokerto, tepatnya di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara. Telepon 0281642317 Mas Ajis ya. Jadi intinya bisa. Namun nanti juga melalui seleksi terlebih dahulu ya Pak Adi ya. Iya. Dan yang menarik gini, sistem alih kredit di UT itu ada 2. Ada sistem alih kredit per mata kuliah, dan ada sistem alih kredit yang blok. Yang blok itu misalnya begini, Mas Bayu punya ijazah D3 manajemen, ya, ingin pindah, ya, ingin neruskan, ya, ke manajemen S1 di UT. Nah, itu nanti mata kuliah yang ditempuh selama D3 ini bisa diblok di UT itu, seret gitu, tinggal menempuh sekian semester. Nah gitu. Nah itu yang blok. Yang kedua tadi sistem mata kuliah yang alih kredit yang per mata kuliah. Yang ngajuin berapa mata kuliah, nanti akan diterima berapa mata kuliah tergantung hasil penilaian dari tim di UT Pusat. Oke ya Mas Ajis, silakan ya, untuk intinya bisa, ini ada 2 mekanisme yang bisa dilakukan. Jadi kalau memang Mas Ajis misalkan sudah pernah kuliah kemudian mungkin DO atau apa gitu, ya ini bisa dilakukan. Ya selanjutnya ini ada Mbak Ratna di Bumiayu juga mau tanya Pak, apakah kuliah di UT hanya saja untuk pembelajaran lewat buku panduan saja? Kenapa tidak dicoba kelas online dengan webinar agar bisa dipahami ini? Baik. Mbak Ratna di UT itu sudah punya program studi yang fully online, mulai dari registrasi sampai ujian semuanya online. Ya, jadi tidak hanya pembelajarannya yang online, registrasinya online, bayarnya online. Ya, nanti belajar mandirinya di rumah masing-masing. Kalau ada kesulitan ikut tutorial online. Ya, ujian boleh online. Ya, jadi kita udah punya di UT itu yang serba online, itu sudah punya. Tapi kami juga menyediakan program-program yang bantuan belajarnya tidak online, yang harus ketemu, harus tatap muka, gitu kan, karena tidak semua orang itu kan bisa kuliah dengan sukses dengan cara online. Kadang ada yang banyak orang justru yang pengen ketemu dengan teman, tatap muka gitu ya, untuk sosialisasi gitu ya, seperti itu. Ya itu Mbak Ratna ya. Memang kalau yang ini sudah 2 kali kita bahas gitu ya Pak. 2 kali pertemuan sudah dibahas. Kemudian ada lagi Rizky di Paguyangan. Pak, kalau saya misal sudah semester 2 di UT tapi mau pindah kampus atau keluar bagaimana? Boleh, tidak masalah ya. Yang penting kan perguruan tinggi itu yang akan dituju ya, itu menerima alih kredit, ya, menerima transfer gitu. Kalau di UT masalahnya menerima, tapi kan banyak perguruan tinggi yang tidak menerima. Padahal kalau kita cermati di peraturan pemerintahnya, bukan peraturan pemerintah, Permendikbudnya ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu harusnya boleh gitu. Jadi harusnya bisa, tetapi ya kadang-kadang ada perguruan tinggi yang nggak mau menerima pindahan gitu.
Tapi ada yang mau, ya. Kalau di UT mah mau, jadi nggak masalah. Jadi kalau mau pindah sepanjang perguruan tinggi yang dituju bisa menerima ya alih kredit, ya aman-aman saja, gitu. Tidak ada masalah ya, Pak? Tidak ada masalah. Oke, Mas Rizky di Paguyangan sudah agak jelas mungkin ya. Ya silakan untuk Mas Rizky barangkali mau ke universitas terbuka ya, Pak. Bukan, Mas Rizky itu tadi sudah dari UT kan pengen pindah ke tempat lain, kalau nggak salah gitu ya. Iya, dari UT, oh kayak gitu, oh iya benar ya. Kan, jadi kalau mau dari UT mau pindah ke perguruan tinggi lain, misalnya mau pindah ke UNSUD atau pindah ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto misalnya, boleh-boleh saja, sepanjang perguruan tinggi yang dituju mau menerima alih kredit. Gitu. Oh iya, oke. Kemudian ada Agus di Bumiayu, Pak Adi. Kapan dimulainya kuliah dan pendaftarannya terakhir kapan? Iya, awalnya ini akan sudah ditutup tanggal 15 Juli. Tapi akhirnya rektor memundurkan lagi, memperpanjang masa pendaftaran sampai 26 Agustus. Ini tanggal 12 ya. 12. Jadi masih ada 14 hari lagi ya. Tapi yakinlah kalau lebih dari tanggal 26 nggak ada perpanjangan lagi. Jadi harus betul-betul sampai komplit ya pendaftarannya itu di akhir tanggal 26 jam berapa tuh ya, kalau 26 ya jam sampai malam ya, tapi kan masalahnya bayar ke bank itu kan nggak bisa malam ya, harus diselesaikan siang. Jadi mulai registrasi sampai bayar ya tuntas tas itu tanggal 26. Itu harus sudah clear semua. Harus clear, kalau belum clear nanti jadi masalah. Biasanya yang bikin nggak clear itu bayar ke bank, karena kan gini, bayar di bank antri tanggal 26 siang gitu, ternyata banyak banget antriannya sehingga diprosesnya tanggal 27. Nah itu lewat ini, UT nggak akan bisa menerima yang seperti itu. Jadi 26 itu harus clear. 26 pokoknya pukul 00 gitu ya. Pokoknya ada bukti yang dikeluarkan dari bank bahwa uangnya sudah diproses tanggal 26 Agustus, itu aman. Itu aman ya? Aman. Oke Mas Agus, aman kan ya? Ya silakan sebelum tanggal 26 pukul 00 lah ya Pak? Ya amannya itu 25 lah ya Pak? 25 lah, selesaikan 24, 25 selesaiin gitu. Oke ya, silakan Mas Agus, barangkali mau lebih lengkapnya lagi dan juga lebih jelasnya lagi bisa langsung menghubungi di kampus Universitas Terbuka Purwokerto, bisa langsung datang langsung atau juga bisa telepon di 0281642317 atau juga bulan kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara. Ini untuk lebih jelasnya bisa tanya-tanya di situ ya Pak ya. Ya, ya karena untuk ini memang Universitas Terbuka sendiri masih sangat open gitu ya Pak. Ya. Dan ini tentu, ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Rudi di Paguyangan. Pak, ada berapa modul untuk pembelajaran dalam satu semester, terus cara ujiannya bagaimana? Apakah harus datang ke kampus atau sistem online? Nih. Ya, jadi gini, sistem pembelajaran di UT itu mengandalkan ya belajar mandiri. Jadi belajar atas inisiatif sendiri. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah modul-modulnya yang sudah disediakan oleh UT. Ya, berapa modul ya tergantung berapa mata kuliah yang diambil. Kalau Mas Rudi Mas Rudi mengambil semester ini katakanlah 5 mata kuliah, maka Mas Rudi akan mendapat 5 modul untuk setiap mata kuliah itu ya. Akan dapat setiap modul untuk setiap mata kuliah. Satu modul untuk setiap mata kuliah. Jadi dapat 5 mata kuliah, dapat 5 modul. Ya. Nah, nanti kalau sudah dapat modul untuk 5 mata kuliah itu silahkan dipelajari di rumah atau di mana saja, nggak harus di rumah ya. Bahkan modulnya UT itu kan sekarang tidak hanya dalam bentuk cetak ya, ada versi digitalnya. Artinya di website, di online itu sudah bisa. Iya, sudah bisa. Jadi diunduh gitu dan bisa dibaca, diunduh ya di gadgetnya masing-masing. Jadi nggak usah, kalau mau belajar di kantor nggak usah bawa modul untuk apa. Ya, buka aja dari handphone ya. Karena misalnya Mas Rudi ini meregistrasi 5 mata kuliah, maka 5 mata kuliah itu bahan ajarnya bisa dilihat semuanya di gadget. Secara sistem terbuka gitu Pak? Iya, tapi hanya orang yang registrasi. Yang registrasi gitu ya. Ibaratnya masuk login gitu. Masuk login, ada NIM-nya kan. Nah, registrasi semester berapa nanti akan muncul pas di situ. Ada 5 mata kuliah. Yang saya ambil gitu. Iya, saya nggak bisa masuk. Nah, orang lain nggak bisa masuk.
hanya yang bersangkutan. Ya. Nah, nanti kalau pada saat belajar mandiri itu mengalami kesulitan, nanti Mas Rudi bisa minta atau bisa memanfaatkan bantuan belajar, ya, tutorial yang bisa dilaksanakan secara tatap muka, bisa dilaksanakan secara online, dan juga bisa melalui web yang kita kenal dengan web. Tapi untuk masa pandemi sekarang ini, tutorialnya yang tatap muka belum bisa dilaksanakan karena kan kita nggak boleh mengumpulkan banyak orang, ya. Nah, ini sementara ini dilaksanakan dengan web, melalui web, ya. Ada 8 kali pertemuan per mata kuliah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah belajar mandiri, kemudian ikut bantuan belajar, ikut tutorial, nanti tiba saatnya ujian, ikut ujian. Nah, ujiannya, ya, ada 2 cara, bisa online, bisa tatap muka, gitu. Ya, kalau online nanti Mas Rudi datang di tempat yang sudah kita tentukan. Nanti misalnya kalau di Bumi Ayu nanti tempatnya biasanya kita pakai di SMA 1. Oh, gitu, Pak? Iya, di SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Nanti kelasnya udah ditentukan, kemudian pengawasnya udah ada, naskahnya dibagi, diawasi pelaksanaan, selesai dikumpulkan hasilnya nanti kita kirim ke Jakarta. Itu yang tatap muka? Itu yang tatap muka. Kalau online di Bumi belum bisa, bisanya di Purwokerto, kemudian di Kebumen sudah ada, di Cilacap belum, di Tegal, kota Tegal sudah, Kabupaten Tegal sudah, Kabupaten Brebes sudah. Nah, mungkin sini ikut Brebes gitu ya. Jadi bisa ikut ke Brebes untuk kalau mau ujian online, ya. Tapi kalau tatap mukanya di SMA Bumi Ayu? Iya, kalau ujian tatap mukanya di SMA Negeri 1 Bumi Ayu bisa. Karena kita rutin ada yang di situ. Pertanyaannya juga sama, Pak? Apanya? Maksudnya antara online dengan itu? Iya, antara online. Enggak. Kompetensinya sama yang diukur, tapi bunyi soalnya beda. Artinya tidak ada ciplakan gitu, ya? Nggak ada, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Ya, karena dalam satu ruang itu kan nanti kan tidak seragam, Mas. Ya, di dalam satu ruang itu yang ngambil tuh mahasiswanya dari prodi yang berbeda-beda. Udah diacak memang oleh UT. Jadi sebelah saya misalnya ini prodi apa, depannya saya apalagi beda-beda. Naskahnya kan pasti beda-beda. Memang sudah kami atur gitu supaya mahasiswa tidak bisa contek sana contek sini gitu. Yang ini yang awal-awal dibahas bahwa inilah susahnya dapat nilai yang bagus di. Iya, sebenarnya ini kan termasuk pengaturan yang bagus gitu ya. Perkara dia mau dapat nilai jelek dan nilai bagus itu kan tergantung pribadinya. Ya. Kalau mereka bisa memahami modul dengan baik, percaya saya nilainya pasti bagus. Karena kompetensi atau soal-soal yang ditanyakan di dalam ujian akhir semester itu semuanya bahannya itu konsep dasarnya itu ada di modul. Nggak mungkin di luar modul, nggak. Semua ada di situ. Jadi sepanjang kita memahami dengan baik, ya insya Allah hasilnya bagus. Dan artinya seperti yang ditanyakan Mas Rudi ini bahwa modulnya ini karena misalnya saya tadi kita login di web. Nah, ini artinya bisa dibaca setiap saat ya, Pak? Bisa. Ya. Kita bisa belajar di kapan saja di yang namanya sistem pembelajaran terbuka itu seperti itu. Jadi terbuka mau cara belajarnya, ya, tempat belajarnya sampai menyelesaikan studinya, milih prodinya, ya itu terbuka, ya luas gitu, fleksibel. Nah, ini memang ciri khasnya, karakteristik khasnya di pendidikan jarak jauh itu seperti itu. Oke, Mas Rudi, ada gambaran ya. Ini malahan lebih bagus lagi karena kata Pak Adi bahwa soal atau modul-modulnya sekarang sudah bisa diunduh secara online dan hanya kita yang login gitu ya, hanya mahasiswa itu tersebut yang bersangkutan yang misalkan kita ambil 5 mata kuliah gitu. Ya 5 itu aja yang 5 bisa. Yang bisa di. Iya, nggak bisa yang lain. Ya, dan itu bisa dipelajari terus-menerus gitu ya. Bisa selama semester itu. Nanti kalau udah ganti semester lain ya ganti lagi. Modulnya ganti lagi. Dan artinya tidak hanya pas di kampus saja kita baca itu ya, Pak. Ya, jadi kalau sedang bepergian ya nggak usah bawa modul lah. Ya, gadget aja. Gadget aja gitu. Ya. Login, masuk. Ya, tapi kalau di rumah kan enak baca modul. Ya, karena kalau baca terus di gadget kan mata bisa minus nanti ya. Jadi kalau pas pergi-pergi aja pakai gadget, tapi kalau di rumah ya
pakai modul aja. Oke, Mas Aminuddin ada gambaran ya, Mas Rudi ya, ada gambaran ya untuk kesempatan siang hari ini di Universitas Terbuka, dan silakan untuk tomannya bisa di 0856 020 37951 untuk pertanyaannya. Masih bersama Pak Adi untuk sore hari ini. Beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto, yang mana untuk sore hari ini ya, dan untuk biayanya masih tetap biaya ringan, ibaratnya masih bisa paket-paket nasi padang ya Pak? Iya, betul. Ya itulah fleksibelnya belajar di UT. Ya, fleksibel termasuk pembiayaan itu fleksibel banget. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kantongnya mahasiswa. Kalau kantongnya tipis ya pakai cara ini. Nanti kantongnya nasi ayam lah gitu ya Pak. Ini. Yang kantongnya tebal pakai cara ini gitu. Tapi semakin mahal berarti ya semakin enak layanannya, semakin bagus gitu. Ya inilah. Ya ini ada satu lagi pertanyaan. Nabila di Bumi, Pak, apakah betul kuliah di UT modulnya membaca, makin rajin membaca makin mudah lulus? Pasti ya, pasti Mbak Nabila ya. Saya jamin kalau Mbak Nabila bisa menguasai modul itu, modulnya satu mata kuliah gitu ya, pasti nilainya A. Saya jamin itu. Ya. Karena nggak ada yang bisa membuat Mbak Nabila misalnya nilainya bagus kemudian dibuat supaya nilainya jelek, nggak bisa. Ya, saya seneng Mbak Nabila hasilnya UASnya jelek, mau saya sulap jadi A, nggak bisa. Tapi sebaliknya saya benci banget sama Mbak Nabila, ya nilainya bagus, mau saya ubah jadi E, nggak bisa juga, saya nggak bisa. Jadi benar-benar kalau bisa lulus dari UT itu otaknya pasti ada isinya, mantep lah pokoknya gitu. Kalau A ya betul-betul murni, betul A. Tidak ada konsekuensi dari ini referensi dari dosen gitu ya. Nggak ada di UT. Kalau di konvensional bisa jadi itu, tapi kalau di UT sama sekali tertutup yang kayak gitu-gitu itu. Yang kemarin dulu Pak Adi pernah cerita, istri saya ujian. Iya, saya pernah cerita kan, istri saya itu kan alumni UT. Ya, D3-nya dari UT, S1-nya dari UT, dan saya nggak bisa bantu apa-apa. Teman tidur saya itu udah sama sekali nggak bisa, nggak ada akses. Bisa ngerubah nilai. Nggak bisa. Apalagi orang lain ya Pak. Apalagi orang lain. Jadi kalau ada dulu tuh banyak orang ke rumah gitu ya, minta karena ngerti saya itu kerja di UT gitu ya, minta nilai. Bisa nggak Pak Adi nilainya dibuat bagus? Ya, saya malas menjelasin. Saya bilang biar istri saya aja yang jelasin. Karena dia tahu bahwa dia nggak bisa diubah nilainya gitu loh. Padahal suaminya di UT gitu. Suaminya di UT itu. Oke, ya Mbak Nabila itu ya Mbak Nabila ya, memang seperti disampaikan Pak Adi bahwa rajin membaca ini akan makin membuka dan juga untuk nilainya akan lebih bagus lagi, karena tidak ada nilai cover apa nama nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang nggak ada gitu ya Mbak Nabila ya. Silakan Mbak Nabila kalau misalkan ini bisa datang langsung ke kampus Universitas Terbuka di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara, atau juga bisa telepon di 0281642317. Silakan juga untuk tomannya masih dibuka untuk SMS online kita, baik yang melalui WA maupun SMS online kita di 0856 0203791, dan juga untuk tomannya ini juga bisa mengakses siaran kami di channel YouTube Top FM dan juga di jejaring Facebook Top FM. Ya, ini ada lagi Pak Anis di Bumiayu. Pak, ada nggak prodi bahasa Inggris, terus bagaimana cara pembelajarannya? Kan kalau bahasa Inggris harus praktek langsung. Baik. Bahasa Inggris punya. Kami punya 2 prodi bahasa Inggris. Satu adalah yang sastra Inggris, ya, dengan minat penterjemahan. Ini program S1. Ini ada di Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris, ini yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ini untuk guru-guru kalau yang pendidikan bahasa Inggris. Ya, tapi kalau yang untuk sastra Inggris dengan minat penterjemahan ini bebas, untuk anak-anak SMA baru lulus boleh ngambil itu. Ya, bagaimana dengan praktek misalnya conversation gitu ya? Nggak masalah, ya. Itu akan bisa dilakukan dengan baik oleh UT, karena UT ya itu bisa bekerja sama dengan instansi
yang ada di luar UT. Ya. Jadi kalau nanti Mbak Anis mau masuk misalnya, nanti kan Mbak Anis bisa ikut tutorial tatap muka misalnya, bisa ikut tutorial yang melalui web. Di situ kan bertemu dengan tutor. Ya ngomong bahasa Inggrisnya di situ bisa dipraktekkan. Ketika pembelajaran gitu. Ya, nanti pada saat ujian, kalau ujian misalnya speaking gitu kan harus ngomong. Ya kita undang penguji. Jadi nanti dia diajak ngomong. Gitu. Pengujinya dari mana? Dari mana-mana kita bisa dapat. Kalau di Purwokerto saya bisa datangkan dari Unsud misalnya. Langsung itu penguji. Iya, nanti akan langsung menguji kan. Nanti di UT udah ada panduannya. Nanti yang harus di speaking kan gitu ya, harus diomongin itu adalah ini. Kami udah sampaikan ke pengujinya. Nanti mereka ngajak ngomong. Si penguji itu ngajak ngomong si mahasiswa yang diuji. Materinya ini. Iya, nggak masalah, Mbak. Wong di UT itu kan ada prodi yang memerlukan banyak praktek. Banyak praktek, misalnya biologi. Ya. Biologi kok pakai jarak jauh sih Pak? Kan biologi banyak prakteknya. Nggak masalah. Kami bisa kerjasama dengan, kalau di Purwokerto dengan Unsud. Ya, kami minta bantuan Unsud. Tolong mahasiswa UT yang ngambil prodi biologi ini dibantu praktikumnya di Unsud. Gitu. Nanti instrukturnya dari Unsud. Gitu. Pembimbingnya praktikum itu dari Unsud. Gitu. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada masalah gitu ya? Enggak ada masalah, karena memang UT diberi kewenangan, diberi kesempatan ya untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi lain, dengan institusi lain, gitu. Dan ini dijelaskan di dalam peraturan menteri, di dalam Kepmen, gitu, keputusan menteri ada di situ. Bahwa lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh ini memang harus bekerja sama dengan instansi-instansi di luar lembaga itu. Gitu. Oke, Mbak Anis, sudah ada gambaran ya Mbak Anis ya. Jadi artinya tidak ada masalah Mbak Anis ketika Mbak Anis membutuhkan praktek langsung dengan percakapan, mungkin ini nanti untuk pengujinya juga bisa didatangkan untuk pengujinya. Jadi tidak ada khawatiran. Ini ada lagi Mbak Sevi. Untuk ibu rumah tangga seperti saya bisa kuliah di UT nggak Pak? Seberapa sibuknya jika saya kuliah? Apakah harus belajar online terus atau bagaimana Pak? Minta penjelasannya. Baik, nah sangat-sangat mungkin. Misal nih ya, misal saat mau ikut tutorial katakanlah melalui web, ya, to web gitu. To web itu Mbak siapa? Mbak Sevi. Sevi. Mbak Sevi itu bisa sambil masak itu. Ikut to web itu bisa sambil masak. Apa sih Pak? Lah iyalah. Kan to web itu tinggal mendengarkan, nanti mendengarkan tutornya menjelaskan konsep-konsep gitu ya. Dengarkan sambil perhatikan. Oh, berarti kayak orang denger nonton. Iya, dan ada gambarnya. Nonton televisi lah kayak gitu. Iya persis kayak nonton televisi. Kita bisa langsung praktekkan gitu. Iya. Nanti tutornya jelaskan, kelihatan gambarnya, kalau dimunculkan videonya gitu ya. Nah, tiba pada saat pertanyaan ya Mbak Selvi bisa tanya di situ. Nah, selama mendengarkan kan bisa disambi. Sambil ngomong boleh, sambil masak boleh. Nah, ini istimewanya belajar di pendidikan jarak jauh itu. Yang ini tidak mungkin terjadi di pendidikan tatap muka gitu. Enaknya begitu. Nah, jadi bisa sambil disambi kerja, bisa semacam-macam dah pokoknya. Ya, gitu. Ya, Mbak Sevi. Jadi artinya tidak ada kendala, Mbak. Ya, jadi walaupun ini sesibuk apakah Pak katanya Pak, ini kan kuliah seberapa sibuknya jika saya kuliah di UNIT ya? Seberapa sibuk? Ya. Nah, gini. Seberapa sibuk berarti ini sangat tergantung pada seberapa banyak mata kuliah yang diambil. Gitu kan? Ya. Semakin banyak mata kuliah yang diambil pasti semakin sibuk, ya enggak? Kenapa semakin sibuk? Modul yang dibaca semakin banyak, tugas yang dikerjakan semakin banyak, gitu kan? Ya, jadi semakin banyak semakin sibuk, gitu. Semakin sedikit semakin nggak sibuk. Jadi silahkan disesuaikan dengan kesibukan Anda.
kesibukannya Mbak Sevinya sendiri iya, gitu ya. Kalau Mbak Sevinya sudah sibuk, jangan ngambil banyak-banyak mata kuliah di UT. Gitu ya. Kalau merasa nggak sibuk, punya waktu banyak, silahkan ambil banyak. Ya, karena kan kewajiban belajar di UT itu satu, harus baca modulnya, gitu kan, itu butuh waktu. Nanti ikut tutorial butuh waktu, ya, ngerjakan tugas butuh waktu, gitu kan. Nanti kalau diminta nyari sumber-sumber di media butuh waktu. Jadi silakan sesuaikan. Ya, jadi kalau merasa